Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Huruji dari kelas 1A Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah, pada video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai tentang syirik. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu syirik. Syirik adalah itikat atau perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Umumnya menyekutukan dalam uluhiyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kehusuhan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selainnya. Kemudian penyebab terjadinya syirik. Salah satu penyebab terjadinya syirik ialah menjadi tokoh-tokoh tertentu sebagai pelindung selain Allah. Praktik ini umum terjadinya pada para tokoh ulama yang telah wafat. Pelaku syirik umumnya mendatangi kuburan para tokoh ini untuk melakukan penyembahan. Pelaku syirik ini juga datang untuk meminta ampunan atau memohonkan agar segala keinginan yang mereka pinta dapat dikabulkan. Kegiatan syirik ini biasanya terjadi pada tokoh yang kuburannya dianggap keramat oleh pelaku syirik. Penyebab perbuatan syirik ini disebut dalam surah An-Nazm ayat 53. Perkenalkan, nama saya Siti Nurain Abdullah akan menjelaskan fitrah dan dampak syirik. Fitrah syirik pada dasarnya manusia memiliki fitrah untuk menolak syirik. Manusia mengetahui bahwa sekutu-sekutu Allah yang dibuatnya tidak dapat menciptakan makhluk apapun. Manusia juga mengetahui bahwa sekutu tersebut tidak dapat menciptakan langit, bumi, maupun hujan. Fitrah ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 22. Manusia melakukan kesyirikan sebagai akibat dari adanya keinginan untuk memperoleh kebebasan yang tidak dibatasi. Dampak syirik. Berbuat syirik berarti mendasarkan sesuatu yang tidak berhak kepada yang berhak, yakni Allah, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Firman Allah, Quran Surah Luqman ayat 13. Cara-cara untuk membentengi diri dari syirik. Ikhlas ibadah hanya untuk Allah Wa'ala dengan senantiasa berupa menunaikan tahajud. Yang berikut, menuntun ilmu syar'i mengenai dampak kesyirikan dan menyadari bahwasan syirik itu akan menghantarkan pelaku kekal di dalam jahanam dan menghapuskan amal kebaikan. Menyadari bahwasannya syirik bakar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali bertaubat. Tidak bertemu dengan orang-orang yang berbohong, yang hancur dalam berbagai bentuk kesyirikan. Secara umum, syirik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepada dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin, atau syaitan, untuk mengharap sesuatu selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudharat. Adapun bentuk-bentuk syirik besar yaitu syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdoa kepada selainnya. Syirik niat, keinginan, dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik ketaatan, yaitu menaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan.
Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Adapun bentuk-bentuk syirik kecil yaitu syirik zahir atau nyata, syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan, misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Kafi atau tersembunyi itu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti ria, ingin dipuji orang, dan sum'ah, ingin didengar orang, dan lainnya.